Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Elis di sini. Hari ini kakak percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Yuk kita sama-sama ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah di pagi hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian pertama kita, dalam-dalam cintanya padamu.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati-Mu, berikan kami telinga seorang murid untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam hidup kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak ingin menunjukkan beberapa gambar kepada adik-adik. Mungkin atau sudah tahu adik-adik gambar apa ini adik-adik? Gambar yang pertama adalah gambar hati, ya. Yang kedua kakak ingin menunjukkan adalah gambar sebuah kado. Yang ketiga, Kak Elis ingin menunjukkan ada sebuah gambar bunga. Nah adik-adik, kakak percaya semua adik-adik tahu ini semua melambangkan tentang kasih dan perhatian setiap orang kepada manusia. Nah adik-adik, dari ketiga gambar tadi ada satu gambar yang ingin kakak memperlihatkan kepada adik-adik. Coba adik-adik perhatikan. Gambar apa ini? Ini adalah gambar tangan yang sangat kotor. Dan orang-orang gak mungkin mau melambangkan ini sebagai cinta kasih, sebagai ungkapan rasa sayang dan sebagainya. Hari ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 23 sampai 37, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang siapa sesama manusia itu. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang yang sedang berpergian dari suatu kota ke kota yang lain. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tetapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Kemudian,
para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Tak lama kemudian muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, yaitu seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, datang seseorang dari sebuah tempat yang jauh, yaitu Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria itu melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya, mendekati dan memeriksa orang ini. Kemudian ia membersihkan luka-lukanya, adik-adik lihat, dan tubuh orang itu dan mengobatinya. Setelah itu, ia mendekati orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan dan perawatan untuk orang itu. Nah, adik-adik, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dari ketiga orang itu, siapakah menurut adik-adik yang paling benar melakukan kebenaran firman Tuhan? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita dan kepada ahli Taurat itu bahwa menolong orang itu yang paling benar adalah sesuai dengan orang Samaria itu. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau menolong sesama kita, yang mau membantu sesama kita tanpa melihat dari mana orang itu, siapa orang itu, tetapi kita mau belajar untuk berkorban untuk orang lain. Hari ini Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan seperti orang Samaria itu. Mengasihi itu, adik-adik, berarti harus melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain, siapapun orang itu. Tuhan ingin supaya kita membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Mengasihi itu bukan saja mendengarkan hal-hal yang baik saja, mengatakan hal-hal yang baik saja, mendengarkan hal-hal yang baik saja. Bukan hanya sekedar itu. Yang Tuhan mau adalah kita melakukan firman Tuhan untuk menolong orang lain. Nah, hari ini Kakak ingatkan juga kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau membantu orang lain tanpa melihat siapa dan dari mana orang itu berada. Kita mau menolong dengan hati yang tulus, membantu hati yang tulus, membantu dengan benar-benar dari dalam hati kita, tanpa melihat orang itu. Nah, adik-adik, kita mau melihat bahwa seperti tadi gambar yang Kak Elis tunjukkan kepada adik-adik, bahwa ada tangan yang kotor. Tangan yang kotor itu juga bisa melambangkan tentang kasih. Bagaimana orang mau menolong, seperti orang Samaria mau berkorban untuk membersihkan luka-luka orang itu. Tangannya kotor, tetapi dia mau berkorban dengan rela hati untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk sama-sama menjadi anak Tuhan yang mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada
pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, bukan saja kami mendengar, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau, yang rela berkorban untuk membantu orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Jangan lupa nonton, biarlah kita akan sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.